saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai dasar kurikulum yang berada di sekolah dasar. Menurut yang saya baca, kurikulum dasar modern berkembang kurang lebih selama 200 tahun. Terakhir, dari kurikulum yang sempit menuju kurikulum yang luas. Untuk pengajar, dalam artian kurikulum sempit itu kita artikan sebagai hanya menulis, menggambar, membaca, berhitung, itu menuju ke kurikulum yang lebih luas, entah itu presentasi, menjelaskan, menyampaikan pendapat, berdiskusi maupun yang lainnya. Dan tidak hanya mencakup keterampilan dasar, tapi juga berbagai pengalaman belajar. Karena salah satu sekolah di Amerika Serikat sana, sama seperti di negara lain, adalah mekanismenya untuk perubahan sosial. Sekolah sering menjadi medan pertempuran bagi beragam kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Sejarah sekolah dasar selama beberapa tahun terakhir merupakan salah satu perubahan yang terus-menerus sangat pesat. Sekolah di Amerika Serikat seperti negara itu sendiri sedang dalam masa transisi. Dalam arti transisi itu kayak perkembangan, kalau berkembang dan berkembang. Oleh karena itu, untuk mencermati sejarah sekolah dasar, kita dapat melihat bahwa sekolah dasar telah responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita yang berkembang dan semakin beragam. Adapun ekspansi dan reformasi di sekolah dasar. Pada tahun 1876 hingga pertengahan 1930, Amerika Serikat menjadi negara industri yang besar. Sebagai negara pindah dari masyarakat pertanian sederhana menuju masyarakat yang berkeindustrian di atas rata-rata, sekolah menjadi instrumen perubahan sosial paling utama. Pendaftaran sekolah dasar berlipat ganda pada saat itu. Banyak mata pelajaran baru yang ditambahkan ke dalam kurikulum, dan hari sekolah pun diperpanjang. Pada akhir Perang Dunia I mengakibatkan tuntunan keterampilan baru di pihak pemuda dan perubahan kurikulum pada tahun 1918, termasuk pelatihan keaksaraan yang lebih besar dan penambahan program kejuruan di sekolah. Upaya ini dilakukan untuk pada tahun 1930-an, standar tes yang digunakan untuk menentukan prestasi dalam mata pelajaran sekolah dan individu ataupun kelompok itu menggunakan tes kecerdasan. Upaya ini dilakukan untuk membedakan instruksi atau individualisme di antara anak-anak murid. Ada kan takarannya anak ini pemikirannya di bawah rata-rata ataupun di atas rata-rata. Selama tahun 1920-an sampai 1930, para filsuf pendidik seperti John Dewey telah memberikan pengaruhnya yang cukup besar pada kurikulum dasar ini. Dewey dan pendidik progresif lainnya melihat sekolah sebagai lembaga masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan cara hidup demokratis. Pada saat itu, Dewey percaya bahwa sekolah harus menjadi cerminan kehidupan masyarakat, dengan siswa mempelajari tentang rumah, lingkungan, masyarakat, pokoknya ilmu-ilmu sosial seperti itu. Dengan mempelajari apa yang familiar pada mereka, siswa mungkin menjadi lebih ingin tahu tentang ilmu disiplin, sains, geografi, dan matematika. Ia berargumen bahwa pembelajaran di sekolah dasar seharusnya tidak hanya mencakup kegiatan hafalan saja. Mekanisme pembelajaran tetapi itu mencakup kegiatan kreatif di mana siswa itu aktif. Jadi tidak hanya belajar, ada seperti eskul, entah itu bermain musik, bermain olahraga, berenang, dan lain-lain. Jadi tidak hanya belajar
mendengarkan guru menjelaskan pelajaran, menulis. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh John Dewey. Adapun penyelenggaraan kurikulum sekolah dasar disusun berdasarkan pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta pembelajaran dan pengembangan manusia. Seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, sekolah dasar awalnya hanya peduli dengan transmisi pengetahuan. Belakangan ini, sekolah dipandang sebagai instrumen masyarakat untuk membina keagamaan. Pandangan dan doktrin politik Amerika awal. Jadi Amerika awal itu mendoktrin bahwa sekolah itu hanya untuk membina keagamaan. Lanjut, instruksi individualisasi. Tema pembelajaran sekolah dasar yang konsisten selama bertahun-tahun adalah pengajaran individualisasi untuk mengakomodasi perbedaan di antara siswa. Dari konsep tersebut, istilah individualisasi sering disalahpahami oleh kebanyakan guru. Individualisasi memiliki dimensi selain tingkat kemajuan. Yang selanjutnya itu pengelompokan. Fleksibilitas adalah kunci dalam pengaturan pengelompokan apapun. Alasan utama untuk menggunakan pengelompokan ini sebagai teknik instruksional adalah untuk memberikan lebih efektif bagi para mahasiswa. Beberapa kelompok yang umum ditemukan di sekolah dasar adalah sebagai berikut, yaitu kelas secara keseluruhan berfungsi sebagai grup. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok tingkat membaca. Yang ketiga, kelompok kebutuhan membaca. Dan yang terakhir itu kelompok minat membantu siswa menerapkan keterampilannya membaca ke seni bahasa lainnya. Jadi dari membaca dikembangkan yang lebih selain membaca. Dua istilah umum yang digunakan dalam pengelompokan di sekolah dasar adalah heterogen atau campuran dan homogen atau sejenis. Biasanya kedua jenis grup ini digunakan bergantian selama hari sekolah. Jadi selalu di rolling, tidak paten itu saja. Guru yang mengorganisasi kelompok atau fleksibel. Ini anak maunya sama siapa. Jadi semuanya diubah, tidak hanya sama orang itu saja. Supaya apa? Supaya anak itu bertumbuh jiwa sosialnya gitu, tidak hanya menetap di satu tempat saja. Kelompok ke kelompok saat mereka mencapai keterampilan yang dibutuhkan, juga kelompok keterampilan diatur untuk hanya sebagian di hari sekolah saja. Sisanya di luar hari itu siswa diatur ke dalam kelompok-kelompok heterogen, yang dimana mereka dapat berinteraksi dengan siswa yang lainnya semau dia mau bermain sama siapa, dia mau bergaul sama siapa. Jadi di luar hari sekolah mereka bebas belajar dengan siapa saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program pada sekolah menengah. Sekolah menengah pertama yang berdiri pada tahun 1910 sampai 1914 dimaksudkan untuk memindahkan program kedua ke kelas dasar. 7 prinsip utama pendidikan agar sistem sekolah diatur menjadi 2 bagian. Sekolah dasar 6 tahun untuk anak-anak dan sekolah untuk melayani murid berusia 12 tahun hingga 18 tahun. Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat juga menyarankan bahwa pendidikan menengah dibagi menjadi 2 periode yang berada pada periode junior dan periode senior. Dengan demikian, sekolah menengah pertama dianggap sebagai bagian dari SMA dan selama hampir 50 tahun, kurikulum SMP cenderung sejajar dengan SMA. Kegiatan seperti atletik, universitas, marching band, dan bahkan latihan kelulusan
Cup and Gown cenderung memberikan tekanan yang cukup besar kepada siswa SMP. Lembaga pelatihan juga menyiapkan guru sekunder untuk jabatan di SMP. Bagian besar sekolah menengah pertama diselenggarakan dengan kelas 7 sampai 9. Pada tahun 1960, sejumlah faktor menyebabkan munculnya sekolah baru yang dikenal sebagai sekolah menengah. Menurut dokumen Association for Supervision and Curriculum Development, kritik terhadap sekolah menengah pertama mencoba untuk mereformasi sekolah menengah pertama pada tahun 1940-an dan 1950-an. Tetapi mereka tidak dapat mematahkan sekolah menengah pertama jauh dari cetakan sekolah menengah. 4 faktor yang menyebabkan munculnya sekolah menengah. Pertama, pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an dipenuhi dengan kritik terhadap sekolah-sekolah Amerika dengan kekurangan ruang kelas dan guru, sesi ganda dan 3 kali lipat, dan tarif pajak yang melonjak. Buku-buku seperti Why Johnny Cat Read memicu kekhawatiran baru tentang kualitas sekolah di Amerika Serikat. Keberhasilan dalam peluncuran Sputnik pada tahun 1957 menimbulkan gelombang kritik baru terhadap kurikulum sekolah dasar dan menengah. Sputnik menciptakan obsesi dengan akademik prestasi, terutama di bidang sains, bahasa asing, dan matematika. Minat baru dalam persiapan perguruan tinggi menyebabkan panggilan untuk sekolah menengah 4 tahun, di mana kursus khusus dapat tetap berada di bawah arahan sekolah persiapan perguruan tinggi yang dipersiapkan untuk anak SMA. Begitu juga dengan masuknya kelas 5 dan 6 di sekolah menengah. Dapat memperkuat pengajaran, mengizinkan spesialis bidang subjek untuk bekerja dengan yang lebih mudah. Banyak sekolah menengah pertama diselenggarakan dengan kelas 5 sampai 8. Faktor yang kedua yang menyebabkan munculnya sekolah menengah adalah eliminasi dari segregasi rasial. Laboratorium Fasilitas Pendidikan menyatakan bahwa kekuatan sebenarnya di balik gerakan sekolah menengah di kota-kota besar seperti New York adalah keinginan untuk menghilangkan segregasi de facto. Faktor ketiga yang menyebabkan munculnya sekolah menengah adalah meningkatnya pendaftaran anak usia sekolah pada 1950-an dan 1960-an dengan kekurangan gedung menghasilkan sesi sekolah ganda dan bahkan 3 kali lipat di beberapa distrik. Karena anak yang lebih tua di sekolah menengah mampu mengatasi kepadatan yang lebih baik daripada siswa yang lebih muda. Kelas 9 dipindahkan ke sekolah menengah untuk meringankan siswa yang terlalu padat. Sekolah menengah atas alasannya sama, digunakan untuk meringankan sekolah dasar yang pindah ke kelas 5 atau 6 sekolah menengah pertama. Faktor keempat dan terakhir adalah efek ikut-ikutan. Karena banyak sekolah menengah menerima paparan yang baik di jurnal dan majalah pendidikan, administrator memutuskan bahwa sekolah menengah adalah hal yang harus dilakukan. Mereka melompat ke kereta. Semua faktor ini mungkin tidak memberikan alasan yang sah untuk organisasi sekolah menengah, tetapi mereka memberikan kesempatan untuk tepat untuk reformasi sekolah dengan baik. Pembaca akan mencatat bahwa tidak satu pun dari alasan ini membahas kurikulum sekolah menengah.
Sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, sekolah menengah pertama diubah menjadi desain sekolah menengah dalam jumlah rekor dengan 4 faktor yang sama berperan. Pada tahun 1990-an, peningkatan baru dalam populasi usia sekolah menyebabkan lebih banyak konversi ke sekolah menengah. Pada akhir tahun 1990, sekitar 90% sekolah menengah di Amerika Serikat diklarifikasikan sebagai sekolah menengah. Fungsi sekolah menengah, baik dalam format maupun dalam jumlah sekolah menengah, telah menjadikan sekolah menengah yang terpisah dengan institusi di Amerika Serikat. Pengalaman dan penelitian kumulatif dan sekolah menengah keberhasilan telah mengakibatkan penerimaan luas dari desain sekolah menengah oleh anak-anak, guru, administrator, dan orang tua. Penulis di sini mendefinisikan sekolah menengah sebagai sekolah transisi yang peduli dengan program yang paling tepat untuk mengatasi kebutuhan pribadi dan pendidik pelajar remaja yang baru muncul. Sekolah menengah adalah lembaga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Program unik yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa pra dan remaja awal. 2. Rentang pengalaman intelektual, sosial, dan fisik seluas mungkin. 3. Peluang untuk eksplorasi dan pengembangan keterampilan dasar dibutuhkan oleh semua dengan kelonggaran untuk pola belajar individu dan suasana rasa hormat yang mendasar terhadap perbedaan individu. 4. Iklim yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan menemukan fakta, menimbang bukti, menggambar kesimpulan, dan menentukan nilai-nilai, dan itu membuat pikiran mereka terbuka untuk fakta-fakta baru. 5. Anggota staf yang mengenali dan memahami kebutuhan, minat, latar belakang, motivasi, dan tujuan siswa, serta tekanan, ketegangan, frustasi, dan ketakutan siswa. 6. Transisi pendidikan yang lancar antara sekolah dasar dan sekolah tinggi yang memungkinkan terjadinya perubahan fisik dan emosional pra-remaja. 7. Lingkungan di mana anak, bukan programnya, adalah yang paling penting dan satu di mana semua siswa memastikan kesempatan untuk berhasil. 8. Bimbingan dalam pengembangan proses mental dan sikap yang diperlukan untuk kewarganegaraan yang konstruktif dan pengembangan kompetensi seumur hidup dan apresiasi atas penggunaan waktu luang yang efektif. 9. Tenaga instruksional yang kompeten yang akan berusaha untuk memahami siswa mereka dapat melayani dan siapa yang akan mengembangkan kompetensi profesional yang sama-sama unik dan berlaku untuk siswa transition. 10. Fasilitas dan waktu untuk memberikan kesempatan pada siswa dan guru untuk mencapai tujuan program dengan kemampuan mereka sepenuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan-rekan. Saya akan menjelaskan mengenai program sekolah menengah dan isu-isu. Pada saat ekonomi dunia sedang menyelaraskan diri dan interdependensi nasional tumbuh, sekolah menengah di berbagai negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menghubungkan antara belajar dengan bekerja. Sebelumnya, interdependensi menurut Yanuar Iqbal pada tahun 2007, ia menjelaskan bahwa interdependensi adalah saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing negara melalui keunggulan komparatif masyarakat. Jika ada negara yang cocok dengan kurikulum belajar tentang kebutuhan ekonomi negara tersebut, bisa dikatakan negara tersebut di masa yang akan datang mengalami keuntungan. Namun, jika sekolah-sekolah di tingkat sekunder gagal untuk membuat penyelesaian kurikulum belajar tentang kebutuhan ekonomi, hal tersebut
Hal tersebut bisa terjadi karena adanya disfungsi dan kekacauan ekonomi. Disfungsi di sini bisa diartikan di mana kondisi seseorang tidak mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sekolah di berbagai negara kebanyakan dikendalikan oleh pemerintahan nasional, di mana pemerintahan nasional membuat penerapan keputusan kurikulum. Sebaliknya, di negara Amerika Serikat memiliki ketentuan konstitusional klausial yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas sekolah tinggi di negara bagian. Klausial yaitu ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Perkembangan sejarah sekolah menengah. Meskipun sekolah dasar dikembangkan untuk siswa dengan biaya publik dari pertengahan tahun 1600-an, sekolah menengah umum tidak menjadi kenyataan bagi mayoritas orang Amerika sampai abad ke-19. Dari pertengahan abad 18 sampai periode Perang Sipil. Benjamin Franklin diakui sebagai orang yang pertama kali membentuk Akademi Philadelphia dan Sekolah Amal yang dibuka pada tahun 1751. Akademi ini sangat populer di New England dan pertengahan Atlantik. Pada pertengahan tahun 1800-an, para pemimpin di Massachusetts yang dipimpin oleh Horace Mann berhasil dalam mendapatkan dukungan yang kuat untuk sekolah-sekolah umum. SMA pertama di Amerika Serikat didirikan di Boston pada tahun 1821. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah klasik Inggris. Pendidikan menengah di Amerika Serikat kemudian diperluas melalui undang-undang negara. Pada tahun 1852, semua negara memaksa siswa untuk bersekolah sampai usia tertentu, biasanya sampai usia 16 tahun. Ketika sekolah menengah muncul di berbagai negara bagian, dari pertengahan tahun 1850-an sampai 1870-an, ada perdebatan besar tentang apakah sekolah tinggi harus diberikan biaya publik. Sekolah tinggi hidup berdampingan untuk waktu yang lama dengan akademi. Dalam kasus tersebut, seorang pembayar pajak di Kalamazoo, Michigan, mempertanyakan hak sekolah dewan untuk mendirikan sebuah sekolah tinggi dengan dana publik dan menyewa seorang pengawas. Pada tahun 1874, Mahkamah Agung Michigan memutuskan bahwa sebuah distrik sekolah tidak terbatas untuk memberikan dukungan dari sekolah dasar, tetapi dapat menentukan tingkat sekolah apapun yang diinginkan selama pemilih bersedia membayar pajak. Setelah keputusan Kalamazoo, sekolah menengah umum bertambah, yang awalnya populasi siswa sekitar 200 ribuan pada tahun 1890 menjadi hampir 5 juta pada tahun 1920. Organisasi sekolah tingkat menengah yang paling populer adalah pola 8 dan 4. Yang dimaksud di sini adalah 8 tahun di sekolah dasar dan 4 tahun di SMA. Kemudian pola-pola lain muncul, termasuk pola 6 dan 6 populer, yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan 6 tahun di SMA. Tidak sampai tahun 1910, SMP didirikan, kemudian organisasi 3 tingkat muncul.
pola organisasi yang populer kemudian menjadi sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP dari kelas 7 sampai 9, dan SMA dari kelas 10 sampai 12. Kemudian pada tahun 1960-an, sebuah sekolah baru muncul, yaitu sekolah menengah yang akan memaksa penyusunan kembali tingkatan-tingkatan di sekolah di Amerika. Meningkatkan kualitas guru. Untuk pertama kalinya Amerika Serikat sekarang memiliki standar nasional keunggulan bagi guru besar yang menunjukkan kinerja yang luar biasa. Dewan Nasional untuk Standar Pengajaran Profesional, suatu kelompok pengajar profesional yang independen dan non-partisan, telah mengembangkan standar bagi para guru yang sangat cakap. Namun masalah kualitas ada tentang guru mengajar dari bidang mereka. Jadi, sebagai pengembang kurikulum, penulis dalam buku ini merasa prihatin tentang tren pada dekade pertama abad ke-21 karena mereka berhubungan dengan SMA di Amerika. Mereka terburu-buru untuk kembali ke dasar, meningkatkan prestasi dan mengatur kontrol kualitas, sehingga mereka lupa akan tujuan untuk pendidikan menengah yang menopang sebagian besar perencanaan sebelum tahun 1975 untuk mendorong demokrasi yang kuat. Karena SMA adalah jalan keluar bagi banyak anak muda di Amerika, sekolah menengah diharapkan untuk menemukan solusi bagi banyak masalah masyarakat. Selama abad yang lalu, sekolah menengah telah mengalami berbagai gerakan reformasi yang sama. Selama sejarah pendidikan menengah, sejumlah komite dan komisi telah dibentuk untuk memperbaiki kurikulum. Namun, ini masa depan global yang baru menghadirkan tantangan bagi para pendidik dan pemimpin pemerintahan untuk membangun kembali sekolah menengah itu. Para pemimpin di Amerika Serikat dan di negara lain harus meninjau kembali pertanyaan-pertanyaan dasar kurikulum dan sekali lagi mendefinisikan kembali pendidikan dalam hal prioritas nasional dan kebutuhan dasar warga negara. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai desain kurikulum. Menurut ahli yang bernama Harold Hark, percaya bahwa sekolah harus melibatkan anak-anak dalam analisis kritis masyarakat untuk memperbaikinya. Rock mengkritik sekolah yang berpusat pada anak, berpendapat bahwa pendekatan laissez-faire mereka untuk pengembangan kurikulum menghasilkan kekacauan kurikulum yang terputus-putus dan jarang melibatkan tinjauan yang cermat terhadap program pendidikan anak. Pada tahun 1440-an, ia mengamati bahwa asosiasi pendidikan progresif masih terlalu menekankan anak. Tujuan asosiasi yang dinyatakan semuanya mengacu pada anak. Tidak ada yang mempertimbangkan kondisi dan masalah sosial yang penting. Hal ini mengindikasikan bahwasanya perumusan kurikulum itu bukan hanya tapi berbagai tujuan dan mempertimbangkan berbagai masalah maupun berbagai ancaman, keuntungan maupun apapun itu, sehingga perlu direncanakan secara matang. Dalam buku Prancis ini disebutkan pula adanya kerangka teori desain kurikulum. Yang pertama adalah desain yang berpengaruh modern atau perspektif konstruksi, yang menekankan adanya pola pikir modern. Dan kurikulum itu dipengaruhi oleh sikap intelektual dan disajikan dasar dan asumsi modernistik. Kemudian yang kedua, desain yang dipengaruhi postmodernisme atau perspektif postkonstruktivis.
merupakan kurikulum yang disusun salah satunya juga seperti modernistik yang sebelumnya, sama-sama menitik beratkan pada pemahaman modern. Jadi segala sesuatu yang ingin disusun untuk kurikulum itu, pola pikirnya adalah pola pikir intelektual dan zaman sekarang atau modern. Kemudian ada yang namanya bayangan dalam kurikulum. Jadi bayangan kurikulum ini adalah ketika seseorang itu menganggap kurikulum itu hanya sebagai rencana dengan materi, isi, dan pengalaman yang teridentifikasi. Dan tanpa adanya suatu pengalaman dan pemahaman dan hanya sekedar mengetahui saja. Dan ada juga istilah kurikulum operasional, kurikulum tersembunyi, kurikulum implisit, dan kurikulum nol. Kurikulum operasional itu sendiri adalah kurikulum yang benar-benar diajarkan atau yang muncul sebagai akibat aspek tertentu dari kurikulum yang direncanakan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah kurikulum tersembunyi, adalah kurikulum yang muncul dari interaksi antara siswa dan guru. Kurikulum tersembunyi ini menyajikan isi dan pemahaman yang tersirat dalam kurikulum operasional, jadi tidak diketahui secara langsung. Kemudian ada kurikulum nol yang dibahas oleh Eisner, yang mengacu pada isi kurikulum, nilai-nilai, dan pengalaman yang dihilangkan oleh guru tetapi diakui oleh siswa, masyarakat, ataupun keduanya. Kemudian ada kurikulum bayangan, adalah sebuah kurikulum produk manusia yang guru membuat beberapa keputusan tanpa memahami semua konsekuensi dari keputusan tersebut. Inilah yang saya bicarakan tadi, bahwasanya kurikulum tanpa memandang konsekuensi ke depannya, ancaman ke depannya, maka itu seperti halnya tidak ada gunanya. Karena kurikulum harus dirancang dalam semua sudut pandang, ada ancamannya, konsekuensinya bagaimana, dan kelebihannya seperti apa. Perancangan kurikulum khususnya saat ini merupakan kegiatan yang cukup rumit, baik secara konseptual maupun dalam implementasinya. Merancang kurikulum membutuhkan visi tentang makna dan tujuan pendidikan. Tetapi kompleksitas desain kurikulum sebagian besar didorong oleh berbagai visi pendidikan. Visi-visi ini berperan dalam dinamika dialog pendidikan yang semakin menantang dan sering menimbulkan perdebatan. Kemudian ada prinsip yang harus disertakan dalam kurikulum yang dikemukakan oleh Othniel Smith, William Stanley, dan Harlan Schwartz dalam buku Prancis ini. Yang pertama adalah simple to complex learning, prerequisite learning, whole to part learning, and chronological learning. Simple to complex learning ini adalah seperti belajar dari yang mudah ke yang rumit. Dan prerequisite learning ini adalah belajar itu perbagian, bukan keseluruhan. Whole to part learning adalah menekankan pada psikologi kognitif. Kemudian ada chronological learning yang merujuk pada urutan-urutan waktu. Dan menggabungkan semua unsur seperti history, political science, and world events practically are organized kronologi. Intinya seperti itu. Kemudian ada beberapa desain yang ditekankan dalam buku Prancis ini. Yang pertama adalah berpusat pada subjek, berpusat pada peserta, berpusat pada masalah, dan ketiganya ini setiap unsur yang ada di setiap desain ini memiliki tokoh yang berbeda-beda. Ada Harris Hutchins, dan Phoenix Quad Taba, Brodney Dewey, dan ada Spencer, dan setiap
desain ini adalah landasan, ada yang mendasarinya itu berbeda-beda, dan sumbernya itu berbeda-beda. Berpusat pada peserta itu pasti sumbernya dari anak. Terus berpusat dari subjek itu ada yang berpusat dari psikologi, pengetahuan, masyarakat maupun sains. Dan ada yang dari desain yang berpusat pada masalah itu sumbernya dari psikologi, masyarakat, pengetahuan, fisika, postmodernisme maupun pasca konstruktivisme. Dan ada desain humanistik itu yang termasuk ke dalam berpusat pada masalah ini, yang di tokohnya adalah Fantini, Maslow, Rogers, dan Saussure. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Menjelaskan mengenai kurikulum proses karyanya Mrunalini Tala dalam buku Curriculum Development Perspectives, Principles and Issues. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, kita kan harus paham dulu apa itu anatomi. Jadi anatomi itu struktur atau komponen yang nantinya struktur dan komponen itu nanti menjadi bahan kajian dalam kurikulum. Di dalam buku ini ada 4 bab. Yang pertama ada ruan, yang kedua ada pengalaman kurikulum, yang ketiga ada organisasi konten kurikulum, dan yang keempat ada pola organisasi kurikulum. Yang pertama tujuan. Nah, dalam proses kurikulum itu nanti sebelum kurikulum dimulai, kita harus tahu apa tujuannya. Di mana tujuannya itu nanti dapat memvisualisasikan perubahan peserta didik di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kurikulum itu nanti harus ada konsep filosofisnya. Kemudian, di dalam tujuan itu nanti juga ada 3 domain. Yang pertama itu ada domain kognitif, yang kedua ada domain afektif, dan yang ketiga itu nanti ada domain psikomotor. Yang pertama, domain kognitif. Di dalam kognitif itu nanti ada knowledge, comprehension, application, analisis, synthesis, dan evaluation. Di dalam knowledge itu nanti kemampuan untuk mengingat kembali materi yang baru saja disampaikan. Kemudian di dalam comprehension itu nanti kemampuan untuk menangkap materi, makna dari materi itu. Kemudian yang ketiga ada application, itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan materi dalam suatu kondisi dan situasi. Kemudian ada analisis, di mana peserta didik nanti dapat memilih materi dalam komponennya. Kemudian yang kelima ada sintesis, yaitu kemampuan membentuk satu kesatuan yang satu. Kemudian yang keenam ada evaluation, yaitu kemampuan di mana peserta didik nanti dapat mempertimbangkan aspek nilainya dalam belajar. Kemudian yang kedua ada domain afektif. Nah, di dalam domain afektif itu ada receiving, responding, following, organization, dan characterization. Nah, di receiving itu nanti adalah tentang kepekaan siswa dalam menangkap materi. Kemudian ada responding, di mana di situ nanti adalah perhatian siswa, mana siswa yang aktif, mana siswa yang merespon dan memberi perhatian dengan kerjasamanya itu. Kemudian ada following, di mana itu ada sikap dan komitmen siswa. Kemudian ada organization, contohnya itu saat pengujian. Kemudian ada characterization, itu perilaku siswa dalam merefleksikan nilai dan karakternya. Kemudian yang ketiga itu ada domain psikomotor, itu ada 6 poin. Yang pertama ada reflex movement, yang kedua ada fundamental movement,
yang ketiga ada perceptual abilitas, yang keempat ada physical abilitas, dan yang kelima ada skill moment, kemudian yang keenam ada non-discursive communication. Kemudian di bab yang 2 itu ada pengalaman kurikulum. Nah, di sini sebelum ke pengalaman itu ada prinsipnya. Jadi di dalam kurikulum itu ada prinsip umum. Yang pertama itu harus menyediakan ruang lingkup yang fleksibel. Kemudian yang kedua itu diberikan pengalaman untuk mendidik. Kemudian yang ketiga itu ada diskusi di dalam pelajaran. Kemudian yang keempat itu ada berusaha untuk mencapai tujuan. Yang kelima itu membuat kelompok yang nantinya siswa itu dapat aktif. Kemudian yang keenam mengaitkan gambar pendidikan itu sendiri. Kemudian di dalam pengalaman kurikulum itu juga ada permasalahan. Yang pertama itu tentang pemilihan rasional, yang kedua itu tentang bagaimana membangun kriteria, yang ketiga tentang permasalahan keabsahan dan signifikannya. Kemudian yang keempat itu tentang permasalahan konsisten dengan realitas sosialnya. Kemudian yang kelima itu tentang permasalahan keseimbangan dan kedalaman. Yang keenam permasalahan tentang ketentuan tujuan, di mana tujuan itu nanti bisa memberikan lingkungan yang nantinya siswa itu dapat merangsang apa materi yang telah disampaikan. Kemudian tujuannya itu nanti dapat memberikan pengalaman. Kemudian tujuannya itu nanti juga dapat memberikan kesempatan bagi analisis intelektualnya untuk mengembangkan wawasan dan idenya. Kemudian di bab 3 itu ada organisasi kurikulum dan belajar pengalaman. Di sini Tyler itu menunjukkan pengalaman belajar itu ada kesempatan untuk berlatih. Yang pertama ada perilaku yang pantas, kemudian yang kedua ada pemikiran yang induk, yang ketiga ada genisasi dari serangkaian fakta yang spesifik, kemudian yang keempat itu dalam pengembangan sikap. Nah, kenapa kok pengembangan sikap itu perlu? Karena dengan pengembangan sikap itu nanti kita dapat menyediakan lingkungan yang merangsang dan dapat menstimulus sikap yang diinginkan itu tadi. Kemudian kenapa sikap itu penting? Karena dengan sikap itu nanti akan menimbulkan atau dapat membuat pengalaman untuk membangkitkan perasaan yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian dengan sikap itu nanti dapat mengembangkan sensitivitas, terus dapat mengembangkan perasaan, kemudian dapat menyelesaikan masalah itu. Terus dari ke bab yang keempat yaitu ada pola organisasi kurikulum. Nah, di dalam pola organisasi kurikulum pastinya seorang desainer kurikulum atau seorang perancang kurikulum itu harus memahami bagaimana dalam merancang kurikulum, kemudian juga harus tahu apa tujuan yang membuat kurikulum, kemudian seorang perancang kurikulum itu juga harus tahu apa dasarnya, bagaimana perspektif psikologinya, bagaimana filosofisnya, kemudian bagaimana nanti kurikulum itu dapat relevan dan dapat valid ke konteks yang dirancangnya. Kemudian seorang perancang kurikulum itu juga harus paham dalam konteks dan harus paham bagaimana memilih pola, di mana pola-pola kurikulum itu nanti ada 4. Itu yang pertama ada
subjek kurikulum, yang kedua ada kurikulum fee yang luas, yang ketiga ada kegiatan dari kurikulum, dan yang keempat ada kurikulum inti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.